Oke sob, kali ini kita akan review jalur dari Tanjung menuju ke Transbangun. Nah, kita akan melewati jalur-jalur yang memang harus perlu perbaikan, terutama di jalur jembatan ya. Oke, sekarang kita berada di jalur Jalan Haji Isa 1. Nah, di sebelah kiri kita ini ada kantor BPBD Brau. Kemudian sebelah kanan ada kantor Puskesmas Tanjung Redap, ada juga kantor Kadin. Sebelah kiri kita Taman Sanggam. Oke, di depan kita ada bis perusahaan. Oke, langsung aja kita review jalur jembatan Sambalyung. Ini jembatan dibangun tahun 90-an dan keadaannya sudah memang perlu adanya perbaikan, dan ini jalannya sangat parah ya untuk rantainya. Sudah banyak bolong-bolong, cukup dalam, sehingga ketika terjadi penumpukan kendaraan di badan jalan jembatan ini bisa berbahaya. Nah, seperti ini ya, jalannya lubang-lubang. Apalagi yang di ujung sana ya. Nah, ini sangat dalam sekali nih. Ini sering terjadi kemacetan karena apa? Menghindari lubang. Nah, parah banget ya. Nah, ini harusnya jadi perhatian provinsi maupun kabupaten. Nah, ini truk-truk gede-gede ini sudah mulai masuk nih di jam-jam sore. Oke, langsung aja kita di simpang jalur Sambalyung Kota. Nah, kalau kita ke kiri itu ke Sambalyung Kota. Kalau kita ke atas, ke tanjakan ini adalah tanjakan Jalan Raya Poros Bangun. Nah, kalau kita lurus itu ke jalur Jalan Poros ya, yang lama. Nah, kalau kita ke kanan itu menuju ke jalur Trabasan atau jalur tembusan yang melewati beberapa kampung. Oke, ini jalurnya juga sangat padat, juga rawan kecelakaan ya, karena di sini rata-rata kendaraannya cukup laju ya. Apalagi di jam-jam pulang kerja seperti ini, sangat banget, sangat padat. Dan juga di jam pagi itu juga sangat padat lalu lintas di sini. Nah, seperti ini kan. Oke, ini bis perusahaan. Nah, kita sudah dekat dengan tikungan tajam, tikungan PLTD. Nah, ini tikungan yang sangat rawan sekali ya. Selain licin, berpasir juga rawan mobil tidak bisa naik, walaupun sebenarnya tidak terlalu tinggi nih. Tapi karena stand untuk tancap gas dari bawah itu terbatas di tikungan, jadi ya banyak yang kadang-kadang tidak kuat naik. Oke, ini jalur Jalan Sultan Bayanuddin, salah satu raja dari Kesultanan Sambalyung. Nah, di sini banyak kita temui toko-toko kelontong, ada produksi batu nisan. Nah, ini ada di persimpangan 3 ya, menuju ke Limunjan kalau kita ke kanan. Di sini jalannya cukup bagus, mulus ya. Di sini juga ramai dengan aktivitas perdagangan, toko-toko. Nah, di sini ada Indomaret. Nah, di sampingnya itu ada jalur masuk menuju ke perumahan Sauda. Oke, kita langsung menuju ke masih di jalur Jalan Bayanuddin. Dan di sini juga rawan kecelakaan ya, karena rata-rata memang di sini kadang mobil itu saling balap atau motor dengan kelajuan yang maksimal kadang di sini ya. Tapi harus hati-hati juga karena di sana itu ada lubang yang harus dihindari.
Nah, ini sini ada lubang. Nah, ini harus dihindari. Tetap PR bagi dinas PU ya, untuk menutup jalur-jalur yang memang berlubang sangat dalam. Sini berbahaya apalagi pas malam hari ya. Oke, kita di jalur tikungan Kampung Dayak. Nah, karena di sini masyarakat Dayak ada di sini, berdiam di daerah sini, makanya dinamakan Kampung Dayak. Oke, kita langsung di tikungan Simpang 3. Nah, kalau kita ke kiri itu ke jalur Poros Bangun, jalur BTN bilang orang. Nah, kalau kita lurus kita ke jalur Jalan Teluk Semangka. Dulu waktu saya masih kecil ini jalannya tidak terlalu ramai ya, jalan terabasan sebenarnya itu. Tapi sekarang sudah menjadi ramai, banyak perumahan. Nah, ini perumahan barokah, banyak ruko-ruko, ada workshop, ada bengkel, dan cukup ramai di sini. Dulu masih jalur tanah itu 1-2 orang aja melewati di sini ya, karena jalannya lumpur. Sekarang sudah bagus. Hanya kurangnya di jalur ini adalah di sini tidak ada drainase atau parit, sehingga ketika hujan lebat akan timbul genangan di sisi kanan kiri dari jalur ini. Semoga ke depan ini dibuatkan jalur irigasi lagi, drainase ya, supaya kualitas jalan itu bisa bagus, terawat, karena tidak terendap oleh air hujan yang menggenang. Oke, di sebelah kiri kita ada masjid. Ini masjidnya cukup besar. Nah, kalau ke kanan itu ada jalur-jalur ganggang yang mungkin ke depan akan bakal ramai. Nah, ini jalurnya ini sangat parah ini. Jalurnya lubang-lubangnya sangat parah, dalam sekali. Jadi kalau mobil-mobil yang agak ceper nggak bisa masuk sini, pasti akan nyangkut. Oke, di sini waterpark dulu ya, walaupun sudah tidak jalan. Ini ada perumahan Bro Energy Line. Nah, ini ada minimarket lagi. Nah, ini juga jalur yang harus waspada, jalur patahan. Oke, kita sudah masuk ke kawasan dari Trans Sambaliung. Tadi yang ada sebelum dari Trans Bangun berdiri. Di sini juga sudah mulai ramai, jalannya juga bagus. Nah, ini ada simpang ya, ke kiri itu masih di Trans Bangun bagian depan. Ini ada bengkel, ada tempat parkir kendaraan berat. Nah, kita sudah dekat dengan tikungan. Nah, kadang-kadang ya di jalur ini juga banyak orang buang sampah ya, di kiri kanan jalan yang belukar ya. Seharusnya tidak boleh buang sampah di daerah sini ya, karena kadang-kadang ada juga buang jeroan itu di daerah sini, sehingga baunya itu menyengat kalau kita lewat di jalur ini. Oke, kita masuk di jalur Trans Sambaliung. Ini trennya lokasinya bergunung ya, berbukit, dan kalau jalannya cukup bagus jalannya. Dan masyarakatnya juga sudah maju ya, karena banyak rumah yang sudah berubah dari awal. Ini simpang 4. Kalau kita ke kanan itu menuju ke SD maupun ke masjid. Nah, ini jalur turunan tanjakan juga sangat berbahaya, jadi harus hati-hati di sini ya, karena banyak lalu lalang anak-anak, orang-orang lewat. Nah, ini rumahnya Pak RT, Pak Norman. Nah, kalau kita ke kanan itu ada perumahan Bangkit ya. Nah, ini jalur masuknya, ini ada bengkel.
Nah itu pintu masuk menuju ke perumahan Bangkit. Ini juga lubangnya juga lumayan juga ya, kecil tapi dalam, soalnya melintas atau melintang di tengah jalan. Ini juga karena di sini tidak ada drainase, jadi air itu menggenang di sisi kanan kiri dari jalan ini, sehingga bisa mengurangi kualitas daripada aspal yang ada di sini. Oke, di kiri itu ada toko bangunan. Nah, kanan kita itu bukit yang habis karena diambil tanahnya untuk kurukan. Oke, kita sudah masuk ke kawasan Trans Babanir Bangun atau Trans Bangun. Nah, di kiri kita ini ada masjid, ada gereja. Nah, ini simpangan ada dua nih. Kita mau ke kanan atau mau ke kiri? Nah, karena kita ke kiri, nah kita lewati jalur tengah. Nah, kalau di atas gunung itu yang kita lihat itu adalah kuburan muslimin. Nah, kalau sebelahnya itu kuburan Kristen Katolik. Oke, kita masuk di Trans Bangun, ini di jalur tengah. Di sini juga kita tidak boleh terlalu laju ya, karena di sini pemukiman penduduk. Jadi kadang-kadang ada anak-anak lewat, ibu-ibu, bapak-bapak yang lewat. Nah, kita harus ekstra hati-hati ya. Di sini cukup rindang ya, karena banyaknya pepohonan di sisi jalan. Ada Masjid Al Furqon, masjid pertama yang ada di Trans Bangun. Di simpang 4 ke SD kalau kita ke kanan, ke kiri itu jalan keluar kota, keluar dari jalur trans. Ini ada pustu ya, pembantu. Oke, kita masih masuk di jalur tengah Trans Bangun atap putih. Jadi ada dua tipe ya, tipe atap putih dan atap merah. Dibedakan dengan tahun kedatangan dari trans tersebut. Oke, ini persimpangan. Nah, ini kita sudah dekat dengan persimpangan. Kalau kita ke kanan, kita ada persimpangan ini ya, itu ke arah Bendungan Bangun. Nah, kita lewat sini. Nah, kalau kita lurus itu sana ke Bendungan Bangun. Kita ke Bendungan Bangun itu sekitar ada 5 kiloan ya, cukup jauh. Oke, ini ada persimpangan lagi. Nah, kalau kita ke kanan itu kembali ke arah Sambaliung. Kalau kita ke kiri ke arah Trans Bangun bagian belakang, RT 12. Dan di ujung sana tempat wisata BBL ada di sana. Jadi kalian bisa ke sana saat waktu longgar. Oke, sampai di sini review dari jalan pulang dari kota. Nah, kita akan review lagi jalan-jalan lainnya. Tetap dalam My Trip My Belusukan edisi jalan-jalan.